Oke teman-teman, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya, masih di seputaran kebun ya, tanaman vanili. Jadi pembahasan kali ini yaitu rumput liar yang tumbuh di area vanili ya teman-teman ya. Di area vanili itu berbahaya atau tidak, dan apa manfaatnya untuk tanaman vanili. Jadi kita akan simak video ini dan saya akan ulas di video kali ini ya teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya support terus channel Marguna Wirawan agar bisa membantu teman-teman dan memberikan video-video yang bermanfaat bagi teman-teman para pecinta tanaman vanili dimanapun berada. Oke, kita lanjut ke videonya, saksikan terus videonya sampai habis. Nah, sekarang saya akan jelaskan ya, rumput-rumput ini, rumput liar yang ada di area tanaman vanili ini, apakah dia mengganggu atau tidak ya. Jadi kita akan simak ya, seperti apa sih dan apa sih perbedaannya kalau tanaman vanili ini dikelilingi rumput-rumput liar dan juga tidak dikelilingi rumput-rumput liar. Jadi pembahasan kali ini ya, jadi rumput-rumput ini ya, rumput yang ada di area vanili ini sebenarnya ini tidak berbahaya ya bagi tanaman ya teman-teman ya, tidak berbahaya. Kenapa saya bilang tidak berbahaya ya, karena kita tuh melihat dari wilayah ataupun tempat ataupun lahan ataupun media yang kita gunakan saat ini dalam budidaya vanili ya. Kalau tanaman seperti di kebun saya ini ya, tanaman vanili ini hanya menggunakan lahan kosong ya, lahan kosong di sela-sela tanaman lain. Jadi kemungkinan cahaya matahari itu masuknya itu lebih besar ya ketimbang menggunakan paranet. Jadi tanaman secara konvensional memanfaatkan lahan di sela-sela tanaman lain ya, seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Dan rumput ini tidak akan mengganggu ya, tidak akan mengganggu pertumbuhan vanili ya. Bisa dilihat ya, dia itu tetap akan subur meskipun media ini saya gunakan hanya sabut kelapa ya, dan pemberian pupuk organik ya, pupuk organik yaitu pupuk kandang yang sudah difermentasi, itu pun hanya sedikit ya, tidak banyak-banyak, karena kalau musim hujan itu tanah lembab, kalau musim kemarau itu tanah kering ya. Jadi rumput ini bertujuan untuk ya, kalau tanaman konvensional seperti saya ya, kalau ini musim hujan kita tuh cukup memotongnya menggunakan sabit ya, dan kita taruh di sekitar ya, sekitar area tajar vanili ya, jangan terlalu dekat. Nanti kalau dia udah lapuk, dia tuh akan menjadi pupuk kompos ya, pupuk kompos itu baik untuk tanaman. Kemudian kalau menuju musim kemarau ataupun sudah musim kemarau ya, jadi rumput ini dibiarkan ya, dibiarkan, tujuannya itu agar akar-akar vanili itu terlindungi dari sinar matahari langsung ya, agar akarnya tidak kering di saat musim kemarau ya. Apalagi tanahnya, lahan saya ini miring ya, tanahnya miring. Jadi kalau ini dibersihkan ya, dibersihkan, hanya ada tanah dan media yang lain, kalau musim hujan dia tuh akan hanyut ya, hanyut. Jadi tanaman vanili itu akan kerdil ya, kerdil. Itu sudah saya pernah lakukan beberapa tahun yang lalu, hasilnya itu tidak memuaskan ketimbang yang ada rumputnya ya. Kalau seperti ini itu, jadi kita tuh akan lebih mudah kalau kita membuahkan untuk musim kemarau. Kalau ada rumput seperti ini, itu minimal dalam musim kemarau 3 bulan ya, 3 bulan ataupun 4 bulan itu
penyiraman cukup 3-4 kali saja ya, agar tanah itu tidak terlalu kering ya, dan pembuahannya itu akan lebih mudah ya, lebih mudah. Begitu berbuah, tanaman itu tetap akan sehat ya, karena akar-akarnya dilindungi oleh rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman vanili ini ya. Kalau yang tanam konvensional itu kebunnya vanili semua ya, jadi tajar itu kan rimbun, jadi rumput ini otomatis tumbuhnya cuman sedikit ya, jadi dia tuh sudah dinaungi oleh tajar ya. Matahari itu sekitar 20-30% lah yang masuk. Meskipun musim hujan, karena tanahnya datar, itu tidak akan apa-apa. Dan juga pada tanam yang modern ya, seperti sekarang itu, karena menggunakan paranet, jadi rumput itu tidak akan tumbuh ya, karena matahari pun yang masuk hanya 20 sampai dengan 30% ya teman-teman ya. Itu akan baik. Kalau tanam seperti saya konvensional, hanya memanfaatkan sela-sela di tanaman lain ya, lahan kosong di sela-sela tanam lain. Alangkah baiknya seperti ini ya, rumputnya harus dibiarkan. Kita hanya membersihkan di areal yang lain ya, di tempatnya lain dari vanili itu kita bersihkan, yang dekat vanili dibiarkan ya. Dan ini tidak akan mengganggu pertumbuhan vanili ya. Kalau musim hujan kita cukup sabit, itu nggak usah dicabut ya, cuman disabit. Kalau dicabut itu akan berbahaya untuk akar-akar ya, akarnya akan putus kemudian mati, jadi pertumbuhan vanili juga akan lamban ya. Kemudian rumputnya ini kalau musim kemarau, kalau akhir musim kemarau, dia tuh juga akan mati ya, mati sendiri. Jadi saat mau musim hujan tiba, jadi dia tuh sudah mati ya, karena kekeringan. Jadi kita sudah aman ya teman-teman ya. Kemudian hujan lagi, tumbuh lagi. Di saat dia mati, itulah yang membuat tanaman ini lebih subur, karena kompos itu sudah ada di sekitar tanaman vanili ya. Jadi bedanya tanam vanili itu banyak rumputnya itu tergantung tempat atau lahan masing-masing daerah ya. Kalau tempat saya seperti ini, jadi teman-teman itu harus paham lahannya seperti apa, medianya seperti apa, penanamannya seperti apa, jadi dipahami ya. Kalau menggunakan paranet itu nggak usah lah pakai rumputnya dibiarkan, itu dibersihkan juga nggak apa-apa, karena sinar matahari itu masuknya cuma 20-30% ya. Jadi kalau tanam konvensional seperti saya itu harus dibiarkan ya, untuk menjaga kesuburan vanili ya saat musim kemarau. Seperti itu teman-teman. Jadi disimak ya, kenapa ini tanaman vanilinya rumputnya kok dibiarin gitu, karena ini tergantung daerah ataupun tempat ataupun lahan kita masing-masing ya. Jadi tanaman vanilinya tetap dia tuh tumbuhnya subur ya teman-teman ya. Sama halnya seperti teman-teman yang lain, itu juga tumbuhnya subur. Kalau ini saya bersihkan, itu tumbuhnya akan tidak subur ya. Nah, oke ya teman-teman ya, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman para pecinta tanaman vanili dimanapun berada ya. Selamat sore, sampai jumpa lagi di video berikutnya.